حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا ناظم هذه القصيدة الإمام البوصيري وشارحها الإمام ابن عجيبة بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العالم العلامة الناظم المديح الإمام البوصيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الفصل السابع في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Kita berkumpul dalam keadaan dalam niat untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul insyaallah ikhlas niatnya untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab ke-7, Al-Faslus Sabiq, bab ke-7 yang menerangkan atau yang menceritakan tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini bertepatan kemarin di bulan Rajab, cuman karena libur atau hujan 2 kali sehingga majlisnya tertunda. Nah, ini termasuk tanda bahwasannya kalau Allah tidak mau mengumpulkan kita itu gampang lah. Hujan dia ada metu kalau gitu. Apalagi kemarin malam, banjir 2 hari yang lalu. Iya, masya Allah. Itu salah satu tanda. Berarti ketika kita diberikan izin oleh Allah untuk berkumpul di satu tempat, ini nikmat yang besar. Kalau hujan, mudah ada kata yang metu di rumah kalau baru satu pasukan dari pasukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti alhamdulillah, sekali lagi puji syukur kehadirat Allah di malam yang berkah ini. Kita diberikan kesempatan untuk berkumpul sekalian ikhtitam sementara karena 2 minggu ke depan itu ziarah kubra. 2 minggu ke depan ziarah kubra, 2 minggu lagi udah puasa. Jadi malam minggu, bukan malam minggu depan, malam minggu depan disebut Syakban. Malam minggu depannya lagi ziarah kubra. Malam minggu depan yang ketiga udah puasa. Jadi ini ikhtitam sementara. Mudah-mudahan khitamuhu misik. Alhamdulillah kita diberikan izin untuk ada ikhtitam. Tidak terputus cak itu baik. Ada ikhtitam, insyaallah husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan ketika mau meninggal, bukan. Mati, bukan. Husnul khatimah dalam satu hari ada husnul khatimah. Kita tutup hari kita dengan zikir. Kita tutup hari kita dengan ibadah. Sebelum tidur baca doa. Kenapa Nabi ngajarkan sebelum tidur baca doa? Biar kita tutup hari kita dengan berdoa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita ada husnul khitam. Insyaallah nanti setelah umur panjang, sehat afiat, rezeki banyak, baru ada husnul khatimah di umur kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi semestinya pembahasan Isra Mi'raj bertepatan kemarin di bulan Rajab, tapi karena ini kejadian berkaitan dengan Nabi, jadi tidak mesti di bulan Rajab. Salah kalau kita nak bahas Isra Mi'raj cuma di bulan Rajab. Kita nak bahas
tentang kelahiran Nabi cuma di bulan Maulid. Salah itu. Kapan be kita duduk di situ, kita ada kesempatan untuk membahas tentang Nabi, kita bahas. Ada kesempatan untuk kita menceritakan sejarah Nabi, kita ceritakan. Kapan pun itu. Dan tentang apa be itu? Tentang Isra Mi'raj di bulan Syaban, tidak masalah. Di bulan Ramadan, tidak masalah. Di bulan Syawal, Isra Mi'raj, tidak masalah. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW, dan Allah perintahkan kita untuk selalu mengingat dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan di bait ketiganya dari bab tentang Isra Mi'raj Nabi, beliau berkata, saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin minadh dhulami. Engkau ya Rasulullah telah berjalan di waktu malam. Saro itu berjalan di waktu malam. Di bahasa Arab itu saking luasnya, jalan di waktu pagi beda, jalan di waktu mendekati siang beda, jalan di waktu siang beda, di waktu sore beda, di waktu malam juga beda. Semua punya lafaz masing-masing. Itu luasnya bahasa Arab. Oleh karena itu Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa Arab, karena tidak ada bahasa yang mampu untuk menampung kalamullah an-nafsi. Jadi kalamullah itu ada dua. Satu yang tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita lihat. Ada yang bisa kita ketahui, bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita baca, yaitu Al-Quran. Yang didengar Nabi Musa itu kalamullah an-nafsi, bukan yang seperti Al-Quran yang didengar Nabi Musa. Bagaimana caranya? Allah bukakan hijab. Jadi tak kati awal, tak kati akhir. Kalau ada awal, ada akhir, berarti itu bukan kalamullah. Jadi jangan kita bayangkan Allah ngomong itu macam kita, ada awalnya, ada akhirnya. Tidak. Bagaimana Nabi Musa selesai berbicara dengan Allah, Allah tutup kembali hijab. Cak mano? Tidak usah diperpanjang. Kaget langsung ke dewe di akhirat. Jadi kalamullah an-nafsi itu ditampung dengan bahasa yang mampu untuk menampungnya cuman bahasa Arab. Bahasa lain tidak bisa. Bahasa lain tidak bisa. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan Nabi akhir zaman dari bangsa Arab, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saraita min haramin lailan ila haramin. Engkau ya Rasulullah berjalan di waktu malam. Min haramin, dari tanah haram, yaitu tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah. Tanah haram itu bukan Masjidil Haram, lebih luas dari Masjidil Haram. Di Al-Quran disebutkan banyak lafaz Masjidil Haram, tapi rata-rata yang dimaksud dengan lafaz Masjidil Haram yang ada di Al-Quran adalah tanah haram. Tanah haram. Seperti Allah mengatakan, orang musyrik tidak boleh lagi masuk Masjidil Haram. Maksudnya bukan hanya masjid, tapi tanah haram. Tidak boleh masuk ke tanah haram. Kenapa dinamakan tanah haram? Karena di situ banyak larangan-larangan. Masuk kita perbatasan tanah itu, tidak boleh kita berburu. Tidak boleh nyingok kijang atau nyingok burung daro kita tembak, tidak boleh. Burung daro seharga kambing di situ, mahal. Walaupun yang tidak muhrim, bukan hanya yang muhrim, yang tidak muhrim, yang tinggal di situ tidak boleh. Tidak boleh ada burung daro lagi ngumpul kita burung itu, kita takuti, tidak boleh, haram. Tidak boleh kita mencabut tanaman yang tumbuh, tanaman liar, tidak boleh, kecuali yang mengganggu, kata ulama. Kalau sampai mengganggu tidak apa-apa, tapi kalau tidak mengganggu kita cabut, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, itu tanah haram. Dan yang mengharamkan tanah haram Mekah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi Nabi Ibrahim ketika Hajar Aswad turun ke bumi, kata Allah, wahai Ibrahim, coba lihat sampai mana cahaya Hajar Aswad ini. Dari depan atau timur misalkan, sampai berapa kilo dipatoki sama Nabi Ibrahim. Dari barat sampai berapa kilo dipatoki. 4 penjuru dipatoki galak. Nah, inilah tanah haram.
Jadi tanah haram Mekah yang mengharamkannya Allah, tapi melalui Nabi Ibrahim. Sedangkan tanah haram Madinah yang mengharamkannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengharamkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tanah haram Palestin, Baitul Maqdis, yang mengharamkannya ulama tidak banyak menyebutkan, la'allahu yang mengharamkannya itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengatakan, saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajid minadh-dhulami. Engkau berjalan wahai Rasulullah di waktu malam dari tanah haram, haram Mekah, menuju tanah haram Baitul Maqdis. Jadi dari Mekah ke Baitul Maqdis, kama saral badru fi dajid minadh-dhulami, seperti bulan purnama yang di tengah malam berjalan. Jadi perjalanan Nabi itu diumpamakan oleh beliau seperti bulan purnama ketika berjalan di langit. Terangnya luar biasa, indahnya luar biasa. Itu perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu dua kejadian. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke atas. Itu ke Sidratul Muntaha. Diriwayatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj itu beliau lagi tidur Nabi. Jadi tanpa ada pemberitahuan dari Allah, tanpa ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Musa ketika mau dipanggil oleh Allah untuk mukalamah, diajak bicara, itu sudah dijanjikan, disuruh siap-siap selama 40 malam. Wa wa'adna Musa arba'ina lailah, di Al-Quran disebutkan, kami telah menentukan waktu kepada Musa kapan kita akan bertemu, kapan kita akan bukan bertemu karena hanya Nabi yang melihat Allah, kapan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disuruh nyiapkan diri 40 malam. Sedangkan Nabi Muhammad tanpa persiapan. Artinya kapan Nabi udah siap, Nabi udah siap, tanpa ada janji. Ini kata ulama, bedanya Nabi dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ada janji, yang namanya janji itu pasti lebih terasa berat. Kapan? Nunggu. Nah, Allah tidak galak Nabi Muhammad merasakan hal itu. Jadi sama Allah tanpa ada janji, tanpa ada persiapan. Nabi Musa suruh puasa selama 40 hari. Jadi sebelum mukalamah, Nabi Musa sama Allah disuruh berpuasa selama 40 hari. Ini Nabi Musa bertemu atau diajak bicara oleh Allah di dunia, bukan di langit, bukan di atas, di dunia. Di satu gunung, Tur Sina. Disitulah Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di dunia. Sedangkan Nabi Muhammad di atas sana. Nabi Musa di dunia disuruh melepas sendalnya. Nabi Muhammad naik sampai ke pucuk sendalnya. Al-Imam Yusuf An-Nabhani mengatakan, kata beliau, ladaturi Musa idnu diyakhlaq bina'lihi. Nabi Musa ketika di Jabal Tur Sina, gunung Tur Sina di dunia, sama Allah, ikhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, di Al-Quran. Wahai Musa, lepaskan sendalmu, sesungguhnya kau berada di satu tempat yang sangat mulia, karena di situ akan mendengar kalamullah. Suruh lepas sendal, lepas Nabi Musa sendal. Tapi Nabi Muhammad naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, maki sendalnya sampai ke tempat Sidratul Muntaha, yang mana di tempat itu tidak bisa makhluk satupun masuk. Bahkan Jibril pun tidak bisa masuk. Masuk. Itu Nabi Muhammad maki sendal. Nah, jadi tidak perlu dipermasalahkan ketika ada orang maki kopiah, yang kopiah yang di atas ada terompa macam ini. Soalnya ada beberapa kelompok mempermasalahkan, ini bid'ah, berlebihan, sendal di pucuk kepala. Kalau sendal itu baru tak boleh. Kalau sendal itu sendal Nabi, di pucuk kepala inti mau tidak mau harus ada di pucuk kepala. Karena di atas alam semua ini pernah ada sendal Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, di tempat yang Jibril pun tidak bisa masuk ke situ. Tak kuat, kata Jibril, ya Rasulullah, kalau aku lanjut lagi selangkah aku akan terbakar. Di situ Nabi Muhammad pakai sendal. Jadi kata ulama, tidak apa kita taruh di sini, kita taruh di dada.
muliakan sendal. Bahkan sebagian ulama memakruhkan pakai sendal, pakai kopiah yang ada sendal masuk kamar mandi. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Karena ini sendal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ketika sedang istirahat di waktu malam, tiba-tiba dipanggil atau dibanguni oleh malaikat Jibril dan dipersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkanlah al-buraq. Buraq itu di atas keledai, di bawah kuda besarnya, kata ulama. Dan buraq ini memang kendaraan yang ditunggangi oleh semua nabi ketika nabi itu dipanggil oleh Allah. Jadi setiap nabi ada pertemuan, dipanggil oleh Allah, kendaraannya buraq. Bedanya kalau pas jemput nabi dihiasi. Bedanya dihiasi. Jadi kata ulama sampai kendaraannya ada beda. Sampai kendaraannya ada beda. Dan kata yang sama. Tidak ada yang sama kendaraan apa yang berkaitan dengan Nabi dan apa yang berkaitan dengan Nabi-Nabi yang lain. Pasti beda. Dibedakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buraq ini kecepatannya sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang, disitulah dia sudah melangkah satu langkah. Langkah berikutnya sejauh mata memandang lagi. Cepat. Jadi sampailah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Nabi ikat buraq ini di tempat Nabi-Nabi ngikat kendaraannya, disitulah memang ada tempat. Sampai di Baitul Maqdis, masuk Masjidil Aqsa, di situ sudah kumpul semua utusan yang pernah Allah utus dan Nabi yang pernah Allah lantik. Bayangkan berapa ribu yang kumpul di situ. Nunggu imam. Ketika udah qomat, Jibril qomat mau sholat, bingung siapa yang jadi imam. Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah Nabi Muhammad imam. Imam makmumnya semua nabi, semua rasul yang pernah Allah lantik dan yang pernah Allah utus. Selesai sholat, baru Nabi Muhammad naik ke atas. Langit pertama diketuk, membuka pintunya Nabi Adam. Disambut sama Nabi Adam. Nabi Adam sudah kenal sama Nabi Muhammad. Langit kedua dibuka pintunya, disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Misalnya dua ini, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik langit ketiga dibuka oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Yang jago langit ketiga Nabi Yusuf. Naik langit keempat dibuka oleh Nabi Idris. Langit keempat Nabi Idris. Naik kelima dibuka oleh Nabi Harun. Sambut. Naik ke langit keenam dibuka oleh Nabi Musa alaihi salam. Naik langit ketujuh dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Datuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua menyambut Nabi Muhammad. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini seakan-akan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi, wahai Muhammad, seumpama kau di dunia dimusuhi, karena Nabi kan, jadi kita nih kalau baca sejarah jangan setengah-setengah. Kita baca lembaran sebelumnya, sebelum Nabi Isra Mi'raj, sebelum Nabi piknik itu kan piknik buat Nabi. Itu Nabi diganggu, Nabi habis dilempari di kota Taif sampai berdarah mukanya. Jadi perjalanan ini seakan-akan Allah ingin menenangkan hati Nabi. Wahai Muhammad, kalau di dunia kau dimusuhi, ada yang mencacimu, bahkan ada yang melemparimu batu, ada yang tidak suka denganmu, maka tenang, karena penghuni langit semuanya menghormatimu. Penghuni langit semuanya cinta kepadamu. Penghuni langit semuanya tahu kedudukanmu. Semua Nabi salam hormat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit ketujuh, selesai langit ketujuh, Nabi Muhammad melihat di atasnya ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kata ulama persis di atasnya Ka'bah. Jadi di dalam riwayat Nabi menyebutkan umpama dari Baitul Ma'mur jatuh batu ke bumi, itu jatuhnya di Ka'bah. Nyampaknya pas di Ka'bah persis. Itu Ka'bahnya langit istilahnya. Di situ kata Nabi tawaf malaikat, tawaf arwah-arwah soleh, dan masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari 70.000 malaikat tidak keluar lagi. Masuk setiap hari kata Nabi ke Baitul Ma'mur, bangunan 70.000 malaikat yang Allah ciptakan dan tidak keluar lagi. Naik lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah ke Sidratul Muntaha. Itulah tempat yang Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa lanjut. Aku tidak bisa lanjut. Kalau aku selangkah maju, aku akan terbakar. Disitulah Nabi Muhammad SAW melangkah seorang diri, sehingga
bertemu, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wabitta tarqa, disebutkan oleh Imam Busiri, wabitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Engkau ya Rasulullah tarqa, terus menaiki satu langit, naik ke langit berikutnya, naik ke langit berikutnya, sampai kau menduduki kedudukan yang mana kedudukan tersebut tidak bisa didapatkan oleh makhluk selainmu. Lam tudrak wa lam turami, tidak bisa didapatkan oleh makhluk selainmu, dan bahkan makhluk selainmu tidak bisa menginginkan kedudukan tersebut. Jadi kedudukan, mangkobah, kelebihan, khususiyah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW, jangankan orang lain bisa sampai ke situ, pengen beda mungkin. Jadi nabi-nabi yang lain pengen mengharapkan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad, itu tidak bisa, tidak pengen, karena mereka merasa sudah mustahil. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita kalau pengen satu jabatan, oh bisa aku kesini, usaha tidak sampai, tidak jadi misalkan, nah, itu berarti masih bisa usaha. Ini tidak bakal ke situ. Itulah. Jadi para nabi pun pengen tidak. Kenapa? Karena mereka yakin tidak bakal bisa sampai ke situ. Karena kedudukan itu khusus untuk makhluk satu ini, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami. Engkau ya Rasulullah, ini Imam Busiri menceritakan Isra Mi'raj. Engkau ya Rasulullah dijadikan imam oleh semua nabi, oleh semua utusan Allah, yang mana mereka menjadikanmu imam, taqdima makhdumin ala khadami, mereka di depanmu ya Rasulullah seperti pembantu di depan majikannya. Jadi para nabi, para utusan di depan Nabi Muhammad seperti majikan mereka. Nabi Muhammad pemimpin mereka, Nabi Muhammad imam mereka. Jadi jangan heran ketika Nabi Muhammad katakan di dalam satu hadis, apa kata Nabi? Nanti di hari kiamat bahwasanya Adam dan semua selain Adam dari utusan Allah akan berada di bawah benderaku, akan berada di bawah naunganku. Itu kata Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi tidak menyebutkan di dunia, karena di dunia ini jabatan di dunia pasti ada akhirnya. Kemuliaan di dunia ini fana. Tapi yang Nabi sebutkan di akhirat, nanti kata Nabi, di akhirat Adam dan selain Adam dari semua utusan Allah akan berada di bawah benderaku, di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, kata Imam Al-Busiri di sini disebutkan seperti pembantu di depan majikannya, bukan Nabi memperbudak mereka, bukan. Ini hanya perumpamaan. Saking mereka hormatnya, saking mereka ta'zimnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta takhtariqus sab'at tibaqa bihim fi mauqibin kunta fihi sahibal alami. Engkau ya Rasulullah di malam Isra dan Mi'raj kau menembus, kata Imam Al-Busiri, langit yang jumlah langit itu ada 7. Fi mauqibin kunta fihi sahibal alami, di satu kendaraan yang mana engkau sangat indah di dalam kendaraan tersebut. Jadi tidak bisa dibayangkan perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj, indahnya, mukjizat yang, jadi kata ulama, jangan kita bayangkan mukjizat ketika Isra Mi'raj Nabi cuma cepat jalannya, jangan. Badan Nabi itu bayangkan, dengan kecepatan yang begitu cepat, badan Nabi tidak hancur, badan Nabi tahan. Beliau Isra Mi'raj dengan jasad beliau, walaupun ada satu sahabat yaitu Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan Isra Mi'rajnya dengan apa? Isra'nya dengan badan, Mi'rajnya dengan ruh. Cuman pendapat ini dibantah oleh semua sahabat. 50 sahabat lebih membantah pendapat tersebut. Dan ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasannya Isra Mi'raj dengan badan. Kalau dengan ruh, Allah tidak akan katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ketika Allah mengatakan abdihi, abdun abdun itu adalah hamba, hamba itu dari ruh dan jasad, berarti ruh dan jasad yang di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau umpama Isra Mi'raj dengan ruh,
maka orang musyrikin Mekah tidak akan heran, tidak akan mereka mendustakan. Karena bahkan lebih bisa dari itu. Kalau wong cuma dengan ruh, mimpi, artinya dari ruh, dengan ruh itu mimpi. Wong mimpi lebih dari itu, bisa ke mana-mana, keliling ke sana ke sini. Kalau Nabi menceritakan kepada mereka bahwasanya aku Isra Mi'raj dengan ruhku di alam mimpi umpama, walaupun mimpi seorang nabi adalah wahyu, maka orang-orang Mekah tidak akan ingkar. Tidak akan ada yang sebagian orang sudah mau masuk Islam atau baru masuk Islam murtad. Kenapa murtad? Karena tidak sanggup dengar cerita ini. Tidak sanggup dengar cerita ini. Jadi Nabi itu setelah bertemu dengan Allah diceritakan. Karena ini adalah wahyu, ini adalah syariat, ada sholat di situ, ada mukjizat, ada kemuliaan untuk Nabi harus disampaikan. Nabi bangun pagi hari mau keluar, dan diriwayatkan ketika Nabi pulang ke tempat tidur beliau, tempat tidur Nabi itu masih hangat. Jadi kita kalau duduk tegak, habis itu kan hangat tempat kita duduk, sama kalau kita tidur. Itu berapa lama paling hangat tempat itu? Itu Nabi ketika pergi balik itu masih hangat. Saking cepatnya perjalanan di malam itu. Nabi cerita ke orang rumahnya. Waktu itu Nabi tidur nginep lagi di rumah misannya, Ummu Hani binti Abi Thalib, saudari Ali bin Abi Thalib. Cerita Nabi. Percaya beliau, Ummu Hani. Kata Nabi, sudah, aku nak ceritakan sama orang Mekah. Ditahan sama Ummu Hani. Jangan ya Rasulullah. Karena Ummu Hani tahu kau bakal makin dimusuhi, makin diketahui, makin dikatai. Jangan ya Rasulullah. Lihat cueknya Nabi. Jadi kadang-kadang kita harus punya sifat cuek. Cuek itu tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan oleh orang. Butuh itu. Kalau seorang da'i ilallah, orang yang mau mengajak orang lain ke jalan Allah, orang yang mau menjelaskan, menyebutkan, membenarkan mana yang benar, tidak punya sifat cuek. Cuek itu bahasa kita sekarang, ya bahasa Arabnya la yakhafillah laumata laim. Tidak takut cacian orang. Kalau takut dengan cacian orang, udahlah, mimpi jadi da'i ilallah. Mimpi jadi orang yang mau mengajak orang lain ke jalan Allah. Kalau mau jadi da'i ilallah, pertama kali harus punya sifat cuek. Tak peduli orang nak ngomong apa. Itu penting. Nabi, ketika bayangkan Nabi, istilahnya kalau bahasa kita sekarang, nambahi bala itu. Ini orang lagi musuh-musuh Nabi ini lagi apa? Habis meninggalnya Abu Thalib, habis meninggalnya paman Nabi. Belum lama, baru berapa hari itu paman Nabi meninggal. Lagi kuat-kuatnya mereka ganggu Nabi. Lagi kejam-kejamnya mereka sama Nabi. Ini kesempatan mereka untuk ganggu Nabi. Nabi makin jadikan. Mau menceritakan, semalam aku ke Baitul Maqdis, habis itu ke langit, sekarang aku berada di hadapan kalian. Ummu Hani nahad, ya Rasulullah, jangan kau ceritakan. Nanti kau makin dimusuhi, makin diketahui, makin dikatai. Nabi Muhammad tidak peduli, karena ini adalah harus min jinsi tabligh. Ini bentuk dari kewajiban Nabi Muhammad untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu. Nabi keluar, Nabi sampaikan, Nabi ceritakan. Ada yang geleng-geleng, ada yang tepuk tangan, ada yang ketawa-ketawa, ada yang macam-macam. Yang baru masuk Islam, ada yang kembali murtad, ada yang tak musuhi Nabi, jadi musuhi. Ada satu orang ngomong, ya Muhammad, sebelum cerita ini aku masih maklumilah apa yang kau katakan, tapi sekali ini tak baca, kelewatan kau wahai Muhammad. Jadi bukan makin banyak yang iman, makin banyak yang kabur, makin banyak yang benci, tapi karena ini memang syariat. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu heran apa? Wahai Muhammad, kami ini kalau ke Baitul Maqdis itu tempat perjalanan mereka memang kuntang-kanting. Kami ini kalau ke Baitul Maqdis pergi sebulan, baliknya sebulan, PP 2 bulan. Sedangkan kau sekarang mengatakan kepada kami, semalam kau ke sana, sekarang udah di depan kami. Wah, ini kelewatan wahai Muhammad. Kata yang percaya. Abu Jahal senang, wah ini kesempatan. Paling cepat untuk nyari kesempatan. Musuh Nabi adalah Abu Jahal. Kesempatan nih untuk jatuhkan martabat Nabi.
kesempatan untuk menjatuhkan kedudukan Nabi di mata pengikutnya, digalilah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal tahan dia jalan ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, diketok pintu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, tuh lihat temanmu, kawan kau, habis ngigo lagi istilahnya. Apa kata Abu Bakar? Barusan dia diceritakan Isra Mi'raj. Katanya semalam ke Baitul Maqdis, habis itu ke langit, bertemu dengan Tuhannya. Sekarang udah di depan kita. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Kau dengar langsung itu dari mulutnya, bukan dari orang lain, dari mulutnya. Iya, maka aku percaya. Tanpa panjang lebar. Kalau kau dengar langsung itu dari mulutnya, aku percaya. Walidzalika summiya bis-Siddiq. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilakopi, dijuluki dengan As-Siddiq. Nama beliau itu Abu Bakar. As-Siddiq itu lakopnya. Apa arti As-Siddiq? Orang yang banyak percaya, itu As-Siddiq. Dari wazan mubalaghah, sigat mubalaghah, menunjukkan makna banyak. As-Siddiq adalah orang yang banyak percaya. Kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, kalau yang ngomong Muhammad apa be aku percaya. Tanpa dipikir dulu, tanpa dianalisa, tanpa dicerna dulu, baru dah. Sayyidina Abu Bakar, apa yang kata Nabi? Iya. Kata Nabi? Iya. Kata Nabi? Iya. Selagi Muhammad yang mengatakan, aku percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi Nabi Isra Mi'raj dengan jasad beliau. Kalau beliau mengatakan dengan ruh atau di alam mimpi, tidak akan jadi heboh, tidak mungkin. Karena orang anggap biasa kalau mimpi. Nah, hatta idza lam tada' sya'wan li mustabiqin minad dunuwi wala marqan li mustanami. Al-Imam Al-Busiri mengatakan, wahai Rasulullah. Jadi beliau ini memuji dengan cara khitab ke Nabi, ngajak ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau ya Rasulullah, balagta minal maratib wa minal manazib ma lam yablugha ahad. Engkau telah sampai ke satu kedudukan, ke satu martabat yang tidak disampai oleh orang selain dirimu ya Rasulullah. Makhluk manapun tidak sampai kepadamu. Engkau tidak memberikan, seakan-akan tidak memberikan mereka satu kesempatan untuk mendekatimu ya Rasulullah. Jadi Allah tinggikan kedudukan Nabi sehingga orang lain tidak punya kesempatan untuk mendekati Nabi besar Muhammad. Sehingga makhluk lain tidak punya keinginan, tomak, tak pengen untuk sampai ke kedudukan Nabi. Kenapa? Jauh niat, mustahil. Itu. Saking tingginya kedudukan Nabi besar Muhammad SAW. Cuman banyak yang tidak tahu. Kita ini banyak mahjub, banyak mahjub, tertutup dari mulianya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Nisbat, punya nisbat ke Nabi, kita banyak lupa. Ini wong bukan sembarangan wong. Ini wong yang sangat luar biasa. Lihat Imam Busiri, sampai nabi-nabi yang lain tidak punya kesempatan untuk mendekati kedudukanmu. Nabi, apalagi yang lain. Khafatta kulla maqamin bil idafati id nudita bir raf'i mithla al mufradil alami. Engkau ya Rasulullah, dengan sampai ke kedudukan martabah yang tinggi tadi, menjadikan martabat nabi-nabi yang lain jauh di bawahmu. Tapi jangan kita pahami Imam Busiri ini mengucilkan nabi yang lain, bukan Jadi tidak boleh kalau kita sampai memuji Nabi Muhammad, kita mengucilkan atau tidak hormat ke nabi-nabi yang lain, tidak boleh. Itu yang dilarang sama Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, la tufaddilu baini wa baina Yunus ibn Matta, kata Nabi Muhammad. Jangan kalian bandingkan aku dengan Yunus bin Matta. Ini kata ulama, bukan Nabi melarang untuk kita membandingkan Nabi dengan nabi-nabi yang lain. Tapi Nabi maksud dalam hadis ini, jangan sampai kalian membandingkan aku dengan nabi yang lain sehingga kalian mengucilkan atau tidak hormat dengan nabi-nabi yang lain. Tak boleh, haram itu hukumnya. Harus kita hormat kepada semua nabi. Tapi semua nabi apakah kedudukannya sama? Tidak sama. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kata Allah, itulah utusan-utusan yang kami sudah utus dan mereka tidak sama dalam kedudukan.
Ada yang lebih mulia, ada yang lebih mulia lagi. Nabi tahu ini. Ya, Al-Quran kan turun ke Nabi. Nabi tahu. Nah, jadi yang dimaksud sama Nabi, tidak boleh kita bandingkan Nabi dengan Nabi yang lain. Kalau sampai kita mengucilkan Nabi-Nabi yang lain, tidak boleh. Ini sifat tidak bagus. Kita mulia dengan ustadz kita, tapi ustadz lain kita tidak muliakan, tidak boleh. Hati-hati. Kita mulia dengan guru kita, muliakan guru kita. Oh, ini guru aku luar biasa, kunci selamat aku, silahkan matilah demi gurumu. Memang harus begitu. Kalau kita tahu ini guru kita, memang guru kita yang membukakan hati kita, itu di atas orang tua kita. Perkataannya itu setelah Allah dan Rasul, syekh, guru. Tapi bukan artinya ketika kita menemukan guru kita, kita mengucilkan guru yang lain. Ketemu guru yang lain, sebelah mata nyingoknya cuman. Ketemu guru yang lain, cuek, tak peduli. Bukan itu caranya. Lihat bagaimana ulama dan habaib. Ketemu guru yang lain, ngambil berkah, ngambil manfaat, ngambil ijazah, ngambil ilmu, minta doakan. Tapi kalau gurunya datang, tidak noleh ke yang lain. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau diriwayatkan kalau di satu majlis ulama kumpul nih, tapi ada gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, itu beliau tidak noleh ke yang lain. Situ pemandangannya. Tapi kamu habaib yang lain cium tangan, ngambil berkah, ngambil barokah, minta doa. Nah, jadi tidak boleh sampai memuliakan satu orang sampai nindas atau mengucilkan, tidak hormat sama yang lain. Itu tidak boleh. Dan itu banyak di pengikut. Banyak di pengikut. Hal seperti itu terjadi pada pengikut atsba. Maka yang musibah, cobaan yang paling besar untuk seorang ulama, pengikutnya. Cobaan terbesar untuk seorang habib, untuk seorang kiai, untuk seorang guru, itu pencintanya. Kadang itu cobaan dari mereka, yang ngadu domba mereka, yang bikin masalah mereka, yang ini, itu sudah lumrah itu. Dan sudah masyhur, sudah semua orang tahu. Inna minal birri uquq, kata ulama. Terkadang ada dari orang niat mau bakti ke kita, tapi malah dia durhaka. Pengen baik ke kita, pengen bakti ke kita, cinta tulus ke kita, tapi malah menimbulkan kedurhakaan, menimbulkan kerugian untuk kita. Dan ini sudah diajarkan sama Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tidak boleh kata Nabi, kalian muji aku sampai menghina Yunus. Karena kenapa Nabi pilih Yunus? Ya karena Nabi Yunus kan diceritakan di Al-Quran, merajuk sama Allah istilahnya, sampai dihukum sama Allah, ditelan ikan paus selama 40 hari, kan begitu. Nah, jadi jangan gara-gara kejadian itu kamu banding-bandingkan aku dengan Yunus. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak menutup pintu untuk kita membandingkan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Untuk apa? Untuk menampakkan kedudukan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu bila khilaf, tidak ada khilaf. Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam An-Nabhani, semua imam, semua ulama ketika mengarang tentang khasais kemuliaan Nabi, pasti mereka akan membandingkan kemuliaan Nabi dan Nabi yang lain. Kemuliaan Nabi Muhammad, misalkan mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Musa punya tongkat yang dengan tongkat itu bisa mengeluarkan air dari batu. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina, dalam Al-Quran. Ya Musa, pukul tongkatmu ke batu, maka akan keluar air, kata Allah. Maka Nabi Muhammad, ini ulama nyebutkan, Nabi Muhammad mengeluarkan air bukan dari batu tapi dari tangan. Lebih hebat mana? Lebih hebat mana? Kalau ada Nabi siapa? Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, Nabi Muhammad juga bisa. Bahkan ada pohon kurma yang menangis, merintih karena ditinggal oleh Nabi Muhammad. Dan bukan hanya Nabi yang dengar, semua semasjid dengar. Dan bukan hanya itu, kata Nabi, kalau aku diami, ipui, dia akan menangis sampai hari kiamat. Dan semua orang akan dengar. Kalau tidak didiami sama Nabi, kita ke Madinah, termasuk tempat ziarah itu dengan tangisan pohon kurma. Karena tidak dijadikan sandaran oleh Nabi. Ketika Nabi sudah dibuatkan mimbar oleh sahabat-sahabat yang ada pada saat itu. Semua ulama ketika menyebutkan kelebihan Nabi, pasti mereka membandingkan kelebihan Nabi dan Nabi yang lain. Salah satunya guru dan ayah dari guru kita, yaitu Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dalam kitab beliau Muhammad Al-Insanul Kamil, beliau sebutkan Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa yang Allah berikan untuk mereka? Nabi Isa bisa menghidupkan yang sudah meninggal, yang sudah mati. Nabi Muhammad juga bisa.
Kambing sudah dipanggang, bukan baru disembelih, dipanggang sudah. Udah tinggal dimakan, ngomong. Bisa berbicara, ya Rasulullah la ta'kulni fa inni masmumah. Ya Rasulullah jangan makan aku udah diracuni. Nah ini katanya lebih hebat. Dan seterusnya. Bukan itu pembahasan kita malam hari ini. Jadi kata Al-Imam Al-Busiri, khafatta kulla maqamin bil idafati id nudita birraf'i mithlal mufradil alami. Engkau ya Rasulullah telah dengan engkau sampai ke satu kedudukan, maka kedudukan yang lain itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kedudukanmu. Kaima tafuza biwaslin ayyi mustatirin anil uyuni wa sirrin ayyi muqtatami. Kata beliau, engkau ya Rasulullah dijalankan oleh Allah Isra Mi'raj, naik ke atas sana, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikanmu satu kedudukan yang tidak dimiliki oleh kedudukan yang lain. Agar Allah Subhanahu wa taala mengkhususkanmu bisir dengan satu rahasia al-maktum yang tidak diketahui oleh siapapun. Bayangkan kata ulama, ketika Nabi Muhammad SAW berduaan dengan Allah, apa yang terjadi di situ? Fa'auha ila abdihi ma auha. Tidak disebutkan. Jadi Allah dalam Al-Quran menyebutkannya secara global. Ketika Nabi Muhammad berduaan dengan Allah, kata Allah, disitulah Allah memberikan wahyu kepada hambanya, macam-macam yang Allah berikan. Ilmu diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Isra Mi'raj mengajarkan aku uluman syatta, banyak sekali ilmu, macam-macam ilmu. Ilmu yang Nabi tidak tahu di situ dibukakan semua untuk Nabi besar Muhammad SAW. Sebagian ilmu aku tidak boleh menyebarkannya, kata Nabi. Sebagian ilmu lagi aku dikasih pilihan, terserah nak disebarkan atau tidak. Sebagian ilmu lagi aku diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi jangan kita kira ketika Allah berduaan dengan Nabi melihat Allah cuma masalah sholat, bukan masalah sholat. Kan yang dibawa oleh Nabi buat kita, oleh-oleh buat umat, sholat 5 waktu. Dari 50 jadi 5. Cuma bukan hanya sholat. Apa yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Allah dalam Al-Quran tidak menyebutkan dengan apa? Dengan lafaz global. Fa'auha ila abdihi ma itu huruf yang menunjukkan makna umum, yang menunjukkan makna yang sangat luas, tidak bisa dibatasi. Maka Allah mewahyukan kepada hambanya di malam itu Nabi Muhammad macam-macam ilmu. Nah, jadi kata Imam Al-Busiri, semua yang terjadi dari Isra Mi'raj, dari rumah ke Baitul Maqdis, naik ke atas sana, itu untuk apa? Untuk Allah memberikanmu, wahai Rasulullah, satu kedudukan, satu ilmu, satu rahasia yang tidak diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain. Fahusda kulla fakharin ghaira mushtarakin wajusta kulla maqamin ghaira muzdahami. Engkau ya Rasulullah mendapatkan kedudukan tersebut tanpa ada yang menyaingimu. Kulla fakhar, semua kebanggaan kau dapatkan ghaira mushtarak, tidak ada yang mengikutimu, tidak ada yang menyaingimu. Semua yang kau dapatkan khusus untukmu. Tak katik saingannya Nabi Muhammad, tak katik kandidat lain. Cuman beliau memang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jalla miqdaru ma wulita min rutabin wa azza idraku ma ulita min ni'ami. Sangat besar sekali ya Rasulullah kedudukan yang telah Allah berikan kepadamu. Wa azza idraku ma ulita min ni'ami. Sangat susah sekali nikmat yang Allah berikan kepadamu. Susah bagaimana? Susah untuk orang lain mendapatkannya, mustahil. Jadi kedudukan yang Allah berikan untukmu sangat besar sekali ya Rasulullah. Dan nikmat yang Allah berikan kepadamu itu aziz. Aziz itu sangat jarang, susah untuk orang lain, tak ganti, hanya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhiri bab ini dengan busyra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kabar gembira buat kita. Jadi Isra Mi'raj ini yang panjang lebar tadi kita ceritakan, ini semua kabar gembira untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan, oh ini hanya untuk Nabi, dah. Kemuliaan untuk satu Nabi berarti kemuliaan untuk umatnya.
Ada mukjizat, ada satu khususiyah, ada mangkobah, kedudukan yang tinggi untuk satu nabi, satu utusan, berarti yang mendapatkan bagian juga adalah pengikutnya, umatnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Busiri selesai beliau menceritakan tentang Isra Mi'raj, beliau tutup dengan qasidah Busyra lana ma'syaral Islam. Kabar gembira, busyra itu kabar gembira. Ini kita harus gembira. Dan setiap kita mendengar ceritanya harus gembira. Setiap kita mendengar sejarah Nabi harus gembira. Setiap kita mendengar khususiyah, kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi harus gembira. Kenapa? Ini Nabi kita. Kita mulia karena Nabi Muhammad. Amal kita seberapa? Umur kita pendek dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Isra Mi'raj Nabi Musa, ketika mendengar Nabi Muhammad dapat sholat 50 waktu, jangan wahai Muhammad, umatku saja tidak mampu, apalagi umatmu. Jadi kelemahan kita dalam beribadah itu sudah terkenal, udah tahu kalau nabi-nabi yang lain. Jangan wahai Muhammad, kata Nabi Musa, umatku yang badannya lebih kuat, fisiknya lebih seger, lebih macam-macam, itu tidak mampu, apalagi umatmu. Mintalah naikkan lagi, minta kurang sama Allah. Sampai 5 sholat, Nabi Musa ngomong 5 masih susah gitu melakukannya. Kata Nabi Musa, di akhir zaman terbukti itu. Di akhir zaman terbukti bagaimana kita berantau sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi 5 kata Nabi Musa, wahai Muhammad masih kurang, minta kurangi lagi. Minta kurangilah. Tapi Nabi Muhammad sudah malu. Bayangkan dari 50 sampai 5. Jadi setiap Nabi minta kurangi sama Allah dikurangi 5, tidak sekaligus. Coba bayangkan, Allah tahu tak sholat itu bakal jadi 5? Tahu. Tapi kenapa Allah sengaja 5? Karena Allah memang pengen Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nabi Muhammad bukan sekali ketemu Allah, 50 kali Nabi Muhammad ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam itu turun Nabi Musa, langit ke-6 Nabi Musa. Masih ada langit ke-7 Nabi Ibrahim, naik lagi ke atas. Allah tahu tak sholat bakal jadi 5 waktu? Tahu. Tapi sengaja. Selain Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana sayangnya Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad. Kalau langsung 5 mungkin kita tak katip cerita ini. Dari 50, kata Allah, kamu tuh dulu yang wajib tuh 50. Tapi berkat Nabi kamu jadi 5, syukur gitu. Itu pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu 50 jadi 5, madai masih malas, pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebangetan dak, kurang ajar dak, yang dari 50 jadi 5 masih galak ninggalkan sholat, kurang ajar. Itu pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sengaja ingin apa? Ingin Nabi Muhammad mondar-mandir menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Manjonya Nabi Muhammad sama Allah. Tidak ada makhluk yang berani semanja itu kepada Allah melebihi Nabi Muhammad. Di padang mahsyar nanti, padang mahsyar, di waktu yang Allah lagi murka, lagi marah, di waktu yang sangat genting, Nabi Muhammad meriwayatkan cerita ke Sayyidah Aisyah, nanti ketika dibangkitkan manusia itu telanjang, bugil. Sayyidah Aisyah bingung, ya Rasulullah, madai tak malu, lanang kamu malu kalau kebuka auratnya, apalagi sama betina. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, perkara pada saat itu lebih seram, lebih genting, lebih penting, sehingga yang dibangkitkan lupa tidak menggunakan apapun di badannya. Bayangkan. Kalau lagi ketakutan kadang lupa pakai baju. Ini lebih dari itu. Waktu yang sangat serem, Allah lagi murka, semua nabi diem. Jangankan wali, nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua dia tidak berani memintakan syafaat kepada Allah. Ketika manusia datang rombongan rame-rame ke Nabi Adam, angkat tangan, tidak berani. Kenapa? Di sini maqamus sukut, di sini tempat kami untuk diam, tidak diizinkan untuk bicara. Sampailah mereka ke Nabi Muhammad SAW, minta, kata Nabi, aku yang akan menghadap Allah. Sujud Nabi, tidak galak angkat kepalanya sampai Allah kabulkan permintaan. Ini siapa yang berani itu? Sangat manja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai malaikat neraka itu ngomong, ya Rasulullah, kau tidak tinggalkan murka Allah untuk umatmu. Kalau diselamatkan sama Nabi. Syafaat Nabi itu ada yang untuk orang sudah divonis masuk neraka, tidak jadi masuk neraka berkat syafaat Nabi Muhammad. Ada syafaat berikutnya untuk orang yang sudah kemasuk,
Udah kemasuk ke neraka, ditarik sama Nabi, dikeluarkan sama Nabi Muhammad SAW. Sampai malaikat Malik penjaga api neraka mengatakan, ya Rasulullah, habis murka Allah kepada umatmu. Kenapa? Diselamatkan kan sama Nabi Muhammad SAW. Dan nanti makhluk yang manja semua itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini semua apa? Kabar gembira untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Bushra lana ma'syarul Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kita memiliki satu pondasi, satu jaminan, yang mana jaminan ini diumpamakan oleh beliau dengan satu pondasi ghaira munhadimi. Tidak akan bisa pondasi ini hancur. Pondasi ini akan terus ada. Yaitu siapa pondasi ini? Jaminan ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, Nabi besar Muhammad. Kita nak selamat di dunia, harus dekat dengan Nabi. Nak selamat di akhirat, pasti yang kita cari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita mendapatkan kabar gembira ketika kita dipanggil oleh Allah, kita diajak oleh Allah untuk menghadap, untuk iman kepadanya melalui dai ini, melalui yang ngajak ini, melalui perantara ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Allah ngajak kita untuk iman, Allah ngajak kita untuk bertauhid, Allah ngajak kita untuk taat kepadanya melalui siapa? Melalui wasilah ini, wasilatul uzma, perantara yang sangat agung, perantara yang sangat besar, hijabul a'zam bainana wa bainallah. Nabi Muhammad ini hijab antara kita dan Allah. Artinya tidak mungkin seorang hamba bisa sampai kepada Nabi kecuali melalui pintu Nabi besar Muhammad. Ulama mengatakan seorang murid bisa sudah tidak perlu, bukan tidak perlu, sudah cukup, tidak perlu lagi pakai guru ketika dia sudah sampai kepada Allah. Bukan artinya tidak perlu dia singkirkan, bukan. Murid itu ketika dia lagi bertahap mengelola atau menjinakkan hawa nafsunya, itu dilatih oleh gurunya, digiring terus sampailah kepada Allah. Gurunya lepas tangan, sudah, sekarang giliran kau untuk giring yang lain. Jadi terkadang ada waktu murid sudah tidak perlu dengan gurunya lagi. Ketika dia sudah sampai, dipandu ke satu tujuan, tolong antar aku kemana? Ke Jakabaring. Sampai Jakabaring, yang antar balik, selesai kan itu. Ngantar yang lain pula. Yang sudah sampai ke Jakabaring, ngantar yang lain pula. Tahu jalan sudah, ngantar yang lain pula. Jadi terkadang seorang murid sudah tidak butuh dengan gurunya lagi, tidak butuh dididik lagi, sudah selesai. Tapi kalau sama Nabi, tetap butuh. Siapapun, setinggi apapun kedudukan seorang wali, pasti butuh dengan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad adalah hijab. Bukan hijab kita banyak dosa, bukan. Hijab perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamma da'allahu da'ina bi ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita memiliki Nabi yang paling mulia, utusan yang paling agung, kita menjadi umat yang paling mulia. Kita ini umat yang paling mulia. Umat pertama kali yang akan selesai urusan di akhirat kita. Pertama kali yang diurus sama Allah kita, umat Nabi Muhammad. Selesai, apa kita langsung masuk surga? Tidak, kita akan menjadi saksi untuk umat-umat yang lain. Jadi saksi kita. Ketika Nabi Nuh didustai oleh kaumnya di depan Allah, kata Allah, wahai kaum Nuh, kenapa tidak iman? Mereka akan bohong. Ya Allah, Nuh tidak nyampaikan pesanmu. Bohong. Kata Allah, Nuh, kau sampaikan tak? Sampaikan ya Allah. Mana buktinya? Siapa yang bersaksi? Ini kan mahkamah agung, mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu saksi. Allah tahu, cuman Allah nak skenario macam itu, nak muliakan kita. Apa kata Nabi Nuh? Muhammadun wa ummatuh. Saksinya ya Allah Muhammad dan umatnya. Kapan Nabi Nuh, kapan kita. Tapi kita jadi saksi untuk umat Nabi Nuh. Dipanggil lagi, bersaksi ya Allah. Nuh udah menyampaikan. Kata Allah, kalian tidak nututi zaman Nuh, bagaimana kalian bisa bersaksi? Ada di Al-Quran ya Allah. Kau ceritakan di Al-Quran bahwasannya Nuh sudah menyampaikan pesannya kepada umatnya. Selamat Nabi, maksudnya selesai. Nabi Nuh menang, ini di neraka. Seterusnya Nabi sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Kita umat Nabi Muhammad akan jadi saksi. Selesai semua itu, kita pertama kali yang masuk surga setelah Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad masuk surga, nabi-nabi yang lain masuk surga. Umat pertama kali yang masuk surga kita. Kita ini umat di akhir zaman, umat terakhir, di ujung sudah.
tapi pertama kali masuk surga. Ya. Lebih dulu daripada umat Adam, daripada umat Nuh, daripada umat Lut, umat Hud semua. Kaget setelah kita itu. Kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Kalau mau panjang lagi, Abu Ya Said Muhammad punya kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kitab. Isinya apa? Kelebihan kita. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana. Oleh karena itu, ini adalah kabar gembira untuk kita, bi akrami rusli kunna akramal umami. Dengan Nabi yang paling mulia, kita menjadi umat yang paling mulia, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak bisa melupakan nikmat tersebut. Selalu ingat bahwasanya kita mempunyai Nabi yang mulia, kita menjadi umat yang mulia berkat Nabi yang paling mulia, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak bisa lupa kita, sehingga kita mensyukuri nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.